Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan guru dan juga siswa-siswi yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mengikuti ibadah hari ini, maka mari kita meminta pertolongan dan pimpinan dari Tuhan secara pribadi. Waktu saat teduh dipersilahkan. Rekan-rekan guru dan seluruh siswa-siswi BPK Penabur Bandung yang terkasih di dalam Tuhan, hanya karena cinta dan anugerah-Nya, kita dapat kembali beribadah di hari ini. Mari kita awali ibadah hari ini dengan bersukacita dan bergembira, dan kita naikkan pujian, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Bapak, Ibu, dan para siswa semua, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan yang baik dan Allah yang Maha Pengasih. Pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan ada sepanjang ibadah kami mulai dari awal hingga akhir, sehingga kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah penyertaan daripada Roh Kudus-Mu melembutkan hati kami, sehingga kami juga dapat memahami, mengerti akan firman Tuhan, dan firman Tuhan tersebut bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan yang baik. Doa ini kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan bahan Alkitab hari ini yang menjadi pembacaan hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama akan mendengarkan kisah lagu dari Kidung Jemaat 382, Ya Yesus Terkasih. Lagu ini mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapannya. Namun, karena kasih Tuhan yang besar, maka Ia rela menyerahkan diri dan memberikan nyawanya, menanggung kesengsaraan di kayu salib
untuk menghapus dosa kita dengan darah-Nya. Inilah yang ditulis di dalam firman-Nya Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena itu, tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain memuji Dia seumur hidup kita. Kita meresponnya dengan senantiasa mengasihi dan mencintai Dia. Seperti tema kita hari ini, kita berkomitmen untuk terus jatuh cinta kepadanya. Bukan hanya sekedar janji, namun dalam setiap keadaan, cinta itu harus dinyatakan dan dibuktikan. Cinta kita kepadanya semakin lama semakin besar, seperti dituliskan pada setiap akhir bait lagu ini. Kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Demikian perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja di Yerusalem, dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 10. Tentu saja ini adalah bagian dari nasihatnya bagi pemuda-pemudi, agar mereka memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Namun sepertinya banyak juga orang yang beranggapan bahwa anak-anak muda, khususnya zaman sekarang, memang sering menyia-nyiakan masa muda mereka dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang berpendapat demikian pasti akan terkejut ketika mengetahui bahwa ada sebuah himne yang digubah oleh seseorang yang baru berusia 16 tahun. Himne tersebut berjudul My Jesus, I Love Thee, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Ya Yesus Terkasih. Terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 382, dan penggubahnya adalah William Ralph Featherstone. Sebenarnya tidak banyak informasi mengenai Featherstone, selain bahwa dia lahir pada tahun 1846 di Montreal, Quebec, Kanada, menjadi jemaat sebuah gereja Metodis di kota yang sama, dan meninggal pada usia sangat muda, 28 tahun. Kemungkinan besar seumur hidupnya dia tidak pernah meninggalkan kota kelahirannya. Namun kisah terciptanya nyanyian ini adalah sebuah kisah luar biasa yang melibatkan banyak orang, tempat, dan keadaan yang berbeda-beda, yang semuanya membuat kita semakin memuji kebesaran Tuhan yang telah mengaturnya. Featherstone bertobat dan dibaptis pada usia 16 tahun, dan sebagai ungkapan imannya, ia menulis sebuah puisi yang dikirimkannya kepada bibinya yang tinggal di Los Angeles. Bibinya yang sangat terkesan dengan puisi tersebut menerbitkannya dalam buletin gereja setempat. Dan entah bagaimana, 2 tahun kemudian, puisi tersebut muncul secara anonim dalam sebuah buku nyanyian di London sebagai sebuah himne. Namun melodi yang digunakan berbeda dengan melodi yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1870, 8 tahun setelah puisi itu ditulis, seorang pendeta gereja baptis di Boston bernama Adoniram Judson Gordon menemukan himne yang dibuat berdasarkan puisi karangan Featherstone tersebut. Ia suka dengan liriknya, tapi merasa bahwa lirik tersebut membutuhkan melodi yang lebih baik daripada melodi yang dipakai saat itu. Karena itu ia mengubah sebuah melodi baru. Dan pada tahun 1876, beberapa tahun setelah kematian Featherstone, nyanyian ini untuk pertama kalinya dipublikasikan kembali secara anonim dalam sebuah buku nyanyian untuk gereja baptis dalam bentuk seperti yang kita kenal sekarang. Sayangnya, Featherstone sendiri tidak pernah mendengar puisinya dinyanyikan dengan melodi baru ini. Dengan melodi yang baru, nyanyian ini segera dikenal luas dan diterbitkan dalam berbagai buku nyanyian. Namun pada waktu itu belum diketahui siapa pengarangnya. Baru pada sekitar tahun 1930, lebih dari 50 tahun sejak diterbitkan, diadakan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pengarang nyanyian ini yang sesungguhnya. Dan ditemukanlah nama Featherstone sebagai penggubahnya. Nyanyian ini terdiri dari 4 bait.
yang secara bertahap mengisahkan perjalanan iman kita, mulai dari keadaan kita yang penuh dosa sampai kita mencapai kemuliaan di surga. Bait pertama secara khusus mencerminkan kehidupan kita ketika kita pertama kali bertemu atau jatuh cinta dengan Sang Juru Selamat yang penuh kasih dan yang kita kasihi. Dan tindakan pertama yang kita lakukan adalah membuang semua dosa, atau dalam bahasa aslinya dikatakan all the follies of sin, semua kebodohan karena dosa. Karena Allah adalah kudus dan Ia menghendaki kita juga hidup dalam kekudusan. Dalam bait kedua diungkapkan bahwa sebenarnya bukan kita yang lebih dulu mengasihi Yesus, tapi Ialah yang lebih dulu mengasihi kita. Bahkan Ia bersedia menanggung sengsara demi menghapus dosa kita dengan darah-Nya. Karena itu tidak ada tindakan lain yang lebih layak untuk kita lakukan selain memuji Dia terus seumur hidup kita, bahkan sampai kita mati. Hal ini diungkapkan dengan indah dalam bait yang ketiga. Dan terakhir dalam bait keempat kita melihat gambaran mengenai surga, di mana kita akan terus menyanyi dan memuji Dia dalam sukacita dan kemuliaan yang tak berkesudahan. Di akhir setiap bait ada frasa, kasihku padamu semakin besar. Dalam bahasa aslinya berbunyi, if ever I love thee my Jesus, 'tis now. Yang kurang lebih artinya, jika memang aku mengasihimu, dan aku memang mengasihimu Yesus, maka inilah saatnya. Ini mengingatkan kita pada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus di pantai Danau Tiberias ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 15. Waktu itu 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali pula Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Percakapan ini memberikan peneguhan baru kepada Petrus akan panggilannya sebagai murid Kristus. Peneguhan yang sama mungkin juga dirasakan oleh Featherstone yang masih muda yang menggubah puisi ini. Dan demikian juga seharusnya oleh kita saat ini. Kasih kita kepada Yesus seharusnya bukan hanya sekadar janji bahwa aku akan mengasihimu, aku akan memberikan diriku, dan aku akan yang lain. Tapi dalam setiap saat dan setiap keadaan, kasih kita kepada Yesus harus dinyatakan dan dibuktikan. Semakin lama, semakin besar. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar, kasihku padamu semakin besar. Dengan
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita mau satu hati di dalam doa. Bapa yang makasih, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, bagaimana kami harus terus mencintai Engkau sepanjang hidup kami. Tuhan, kami yakin, kami percaya bahwa melalui firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami semua untuk tetap setia. Oleh karena itu Bapa, kami yakin juga bahwa firman-Mu tidak akan kami dengarkan saja, terlebih-lebih kami renungkan dan kami lakukan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pembelajaran jarak jauh yang boleh kami laksanakan, baik anak-anak yang ada di rumah maupun guru-guru yang mengajar dari rumah ataupun dari sekolah. Kami yakin Tuhan juga memberkati setiap anak-anak, biarlah dengan sungguh-sungguh boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Begitu juga dengan guru-guru di dalam mempersiapkan pembelajaran. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menyertainya. Engkau juga memberikan kesehatan kepada kami semua Bapa. Kalau sampai saat ini kami dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti proses pembelajaran secara online. Semua itu karena kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemerintah yang menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan buat para pemimpin yang boleh mengambil sebuah keputusan untuk menyejahterakan bangsa dan rakyat Indonesia. Kami juga menyerahkan setiap program-program yang sudah kami rencanakan di sekolah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati dan menyertainya. Kami menyerahkan Bapa seluruh kegiatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini sambutlah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus,
serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita untuk memaknai cinta yang dianugerahkannya dan memampukan kita untuk menghidupi cinta itu dalam keseharian kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai, saatnya kita kembali ke dalam setiap tugas, tanggung jawab, ataupun juga rutinitas yang kita kerjakan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti langkah protokol kesehatan kemanapun kita pergi dan mengerjakan segala aktivitas kita. Dan kiranya Tuhan senantiasa untuk menjaga dan memberkati kita.